Bismillah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan uh, project MVC yang sudah kita bahas minggu lalu ya via e-learning. Namun pada project yang seterusnya ini, MVC-nya ini sudah kita hubungkan dengan database MySQL ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat source code-nya yang sudah saya kirimkan ke Classroom. Saya akan jelaskan di bagian modelnya ya, karena dari source code yang minggu lalu perbedaannya dengan ini adalah di bagian model. Kalau minggu lalu modelnya itu datanya bersumber dari sebuah array ya, yang ditulis hard code di dalam file modelnya. Nah, pada materi lanjutan ini, file model itu nanti akan mengambil data dari database ya. Nah, di Classroom saya sudah kirimkan database yang digunakan pada project MVC ini. Ya, silakan teman-teman import terlebih dahulu ya sebelum aplikasinya dijalankan. Nah, coba diperhatikan di file model.php. Di sini pada baris kedua ya. Pada baris kedua itu ada perintah untuk memanggil ya, file koneksi.php yang ada dalam folder model. Jadi kalau kita lihat di dalam folder model sudah ada satu tambahan file baru yang bernama koneksi.php. Nah, di dalam file koneksi.php ini ada sebuah kelas dengan nama koneksi ya. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa properti, diantaranya ada properti host yang dipakai untuk menyimpan nama host dari database MySQL-nya. Kebetulan kita install MySQL di komputer yang sama, kita gunakan aplikasi SAM, maka untuk properti host ini kita simpan nama hostnya dengan nama localhost ya. Kemudian untuk properti kedua dbname ini untuk nama database-nya kita isi dengan nama database-nya MVC Books ya. Kemudian untuk usernya, user bawaan, user default, usernya root, kemudian passwordnya kosong. Ya. Kemudian di sini ada sebuah properti sifatnya public. Kenapa public? Karena properti ini nanti akan dipakai oleh kelas model ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan query ke database ya. Makanya di sini dibikin public ya. Sebenarnya bisa juga kita bikin protected ya, karena nanti kelas model akan mengextend kelas koneksi. Kemudian di sini ada method construct, di mana metode ini akan dilakukan secara otomatis saat ya objek dari kelas ini dibuat ya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam method construct ada fungsi try catch untuk fungsi untuk menguji coba bagian kode program. Kemudian kita bisa menangkap error yang kita dapatkan dari kode program yang kita jalankan di dalam blok try ya. Dan di sini kita lihat pada blok try case ini, pada blok try-nya itu berisi perintah untuk melakukan koneksi ke database ya. Perintahnya itu kita buat dulu sebuah objek ya, sebuah objek dari kelas PDO. Kelas PDO ini salah satu kelas yang disediakan oleh bahasa pemrograman PHP yang bisa kita pakai untuk mengakses database atau mengelola database. Salah satunya adalah database MySQL. Jadi untuk bisa menggunakan kelas ini, maka kita langsung bisa membuat sebuah objek dari kelas PDO. Nah, untuk lebih lengkapnya kelas PDO ini bisa teman-teman lihat dokumentasinya pada php.net ya. Di situ disediakan lengkap dokumentasi dari kelas PDO. Ya, kita di situ diterangkan cara kita membuat objek, kemudian cara kita menggunakan metode-metode yang ada dalam kelas PDO-nya. Nah, di sini kelas PDO, objek dari kelas PDO dibuat untuk melakukan koneksi ke database MySQL, di mana di sini ada beberapa argumen yang perlu kita masukkan. Yang pertama ada argumen MySQL ini untuk server database-nya, kita pakai MySQL. Kemudian hostnya kita pakai localhost ya. Ini hostnya, di host ini ya panggil property host yang sudah kita isi dengan nilai localhost.
Kemudian untuk database name ini DB name-nya MVC book. Kemudian untuk username-nya root, passwordnya tidak ada ya, passwordnya kosong. Nah ini blok try-nya ya yang akan di eksekusi. Nah jika nanti terjadi error maka bisa kita tangkap errornya menggunakan catch-nya. Nanti errornya akan kita tampilkan tulisan koneksi ke database gagal ya, disebabkan oleh ini error yang akan dihasilkan, nanti akan dijelaskan, akan muncul di web browser ya. Kemudian di sini ada salah satu metode lainnya, yaitu metode close connection. Ini fungsinya untuk mengakhiri koneksi ke database. Kita balik lagi ke file model ya. Di sini ada yang pertama ada fungsi untuk memanggil ya file koneksi.php, di mana dalam file koneksi.php seperti yang sudah kita jelaskan tadi ada sebuah kelas dengan nama koneksi ya. Nah, kemudian di baris ketiga ini dibuat kelas model, tapi kelas model ini dia extend dari kelas koneksi ya, dimana kelas koneksi tadi itu di dalam file koneksi.php yang kita tugaskan untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Kemudian di sini ada metode getBookList ya. Nah, metode ini ya sama seperti project sebelumnya itu kita gunakan untuk menampilkan semua data dari data buku ya yang disimpan di dalam database. Perintah untuk mengambil data ke dalam database kita bisa menggunakan perintah yang pertama ya, kita panggil dulu thisDB. Ini asalnya dari ini ya, dari properti ini tadi ya, thisDB ini ya, dia akan return metode construct ini akan mengembalikan return thisDB. Jadi kita bisa menggunakan thisDB ini prepare ya, salah satu metode yang disediakan oleh kelas PDO ya, untuk bisa kita melakukan query ke database secara aman ya. Jadi metode prepare ini adalah salah satu cara kita bisa melakukan query ke database ya, yang di dalamnya itu sudah ada pengamanan ya, salah satunya pengamanan terhadap SQL injection ya. Jadi itu salah satunya. Maka kita di sini pakai metode prepare ya. Kemudian di dalamnya ada perintah select bintang from DB buku. Jadi fungsi ini untuk menampilkan semua data di tabel buku. Nah, kita bisa lihat data di tabel buku itu ya, ada apa saja. Kita cek di sini ya, ada 1, 2, 3, ada 4 datanya, ada 4 record di dalam tabel buku. Nah, sehingga dengan perintah ini nanti ya akan menghasilkan data dari tabel buku ya, sesuai dengan jumlahnya tadi ada 4, maka akan menghasilkan 4 data ya dengan query ini. Kemudian query ini kita eksekusi dengan perintah statement ya, statement execute. Nah, ini untuk melakukan eksekusi query yang sudah kita tuliskan di bagian ini, bagian atas ini. Ya, kemudian setelah dieksekusi ya, hasil eksekusi query-nya itu akan kita ambil, kemudian kita konversikan dia ya, dalam bentuk objek ya. Nah, di sini di baris ke-10 ya, ini langsung dibuat perulangan karena data dari tabel buku itu banyak, maka di sini dilakukan perulangan untuk menampilkan data, untuk melakukan looping ya, perulangan terhadap semua data yang ada di tabel buku ya. Nah, data ini nanti akan disimpan ke dalam sebuah array dengan nama dam buku ya, sama dengan ini isinya. Isi dari array ini adalah data yang hasil perulangan dari query select bintang from tabel buku. Jadi kalau di tabel buku tadi ada 4 record, maka perulangannya akan dilakukan sebanyak 4 kali, terus disimpan ke dalam array dan buku ya. Kemudian metode ini akan mengembalikan ya, return ya, nilai yang akan dikembalikan adalah nilai yang ada dalam array dan buku, seperti itu.
Ya, kemudian di bawahnya ada metode getBook ya. Ini metode yang dipakai untuk menampilkan detail buku tapi spesifik ya, berdasarkan kode bukunya. Ya, kita cek di database ini kan ada kode buku, ada judul buku, ada penulis, ada penerbit. Nah, yang sifatnya unik ini kan kode buku ya, yang membedakan antara record buku ke satu dengan buku yang lainnya. Makanya metode ini nanti akan dipakai untuk menampilkan buku tertentu. Jadi nanti ada daftar buku ya. Kalau kita lihat, coba kita tes ya. Kita tes programnya, nanti dia tampilannya kan seperti ini nih. Ini kalau misalnya kita klik di di kode buku AGR ini, ya ini kode buku harusnya akan tampil detail dari buku ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti metode ini ketika kita panggil, kita harus mengirim argumen berupa kode bukunya ya. Jadi ketika link diklik, nanti kode buku akan dikirim sebagai argumen untuk memanggil metode getBook pada bagian model ya. Nah, kemudian query-nya adalah select bintang from tb buku where kode buku sama dengan -2 kode buku. Nah, ini untuk kondisi ya, kondisi data buku yang ditampilkan itu berdasarkan kode bukunya. Nah, kode bukunya ini karena kita pakai prepare, nah kita harus masukkan di dalam statement execute ya. Di dalam sini kita masukkan kode buku ya, kemudian kita masukkan argumen dari metode getBook ini yang dikirim ke metode getBook ini, itu kode buku. Jadi dengan kita menuliskan seperti ini perintahnya nanti akan aman terhadap perintah SQL injection karena sudah divalidasi di sini ya. Prepare, kemudian dia akan validasi bahwa kode buku ini benar-benar yang diterima hanya kode buku ya. Selain dari kode buku, misalnya di situ ada berisi string query database atau yang lainnya, maka itu akan divalidasi, akan dibersihkan oleh si metode prepare ini. Nah, kemudian di sini setelah dieksekusi ya dan divalidasi inputan kode buku yang akan dikirim ke query ini benar-benar bersih ya dari data-data yang tidak diinginkan, nanti hasil dari query ini akan ditampung sama seperti metode tadi ya, akan ditampung, akan dikonversikan menjadi data berbentuk objek. Nah, di sini tidak dilakukan perulangan, tidak dilakukan looping seperti baris ke-10. Kenapa? Karena hasil query-nya kan hanya satu record, jadi nggak perlu dilakukan perulangan. Jadi langsung seperti ini, kemudian return-nya adalah detail buku. Nah, sehingga nanti di controller ya ini sama ya, program seperti program sebelumnya. Di bagian book list-nya tinggal kita tampilkan di sini. Ini saya ubah sedikit ya, kode buku ya. Harusnya di sini kode buku. Kemudian enggak masalah ya, biar aja judul buku. Ini kita masukkan judul buku, hanya saja nanti ketika diklik baru yang dikirim adalah kode buku seperti ini. Ini coba kita lihat baik dulu, ini kode buku, tapi ketika diklik linknya nanti akan mengirimkan kode buku. Ini ya kode bukunya. Jadi di bagian book list, nah karena data yang di return oleh metode getBookList ini dalam bentuk array dan datanya banyak ya, karena akan ditampilkan semua, maka di sini kita pakai perulangan for each ya untuk menampilkan perulangan dari data array yang sudah dikembalikan dari bagian model ya. Kita bikin for each ya. Ini for each book list as data buku. Nah, kemudian baru kita tampilkan ke dalam bentuk tabel ya, ini ya, dalam kolom ya. Data buku, kode buku, judul buku, penulis dan penerbit. Ini sesuai dengan nama kolom di database ya. Ini samakan. Nah, kemudian satu lagi untuk view booknya. View booknya di sini kita langsung bisa nggak perlu melakukan looping ya, karena datanya cuma satu record. Jadi kita hanya perlu memasukkan nama kolomnya langsung ya, view detail, nama kolomnya judul buku, view detail penulis, view detail penerbit. Nah, sehingga ini ketika diklik ya, akan muncul detail dari bukunya ya, title, penulis sama
penerbitnya ini ya, description penerbit maksudnya. Nah, jadi gambaran umumnya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar.